namanya bahasa Indonesianya apa? Yang agak sulit, agak apa namanya, agak banyak cabangnya, agak banyak permasalahannya, ya, di dalam pernikahan tentunya. Ya, bahkan yang paling repotnya itu ketika bersangkutan dengan permasalahan tolak. Ya, ketika bersangkutan dengan permasalahan tolak, nah ini paling banyak ini. Ya, ini paling banyak masalah. Maka untuk kita yang ingin menikah atau kita yang sudah menikah, maka kita dianjurkan, bukan hanya dianjurkan sebenarnya, hukumnya menjadi wajib. Karena segala sesuatu yang ketika kita melakukan perkara tersebut, maka hukum mempelajari perkara tersebut wajib. Misal seperti sekarang Anda belum haji, Anda belum umrah, maka Anda belum dikenakan kewajiban di dalam mempelajari hukum-hukum tersebut. Tapi ketika kita umrah, ketika kita haji, maka di situ kita dikenakan kewajiban untuk mempelajari hukum-hukum tersebut. Minimal yang wajib-wajib kita harus tahu. Makanya di dalam syurutul ibadah, ya, di dalam syarat-syaratnya ibadah, itu ada syarat. Yang pertama apa? Ada syarat. Salah satu syaratnya apa? Al ilmu bi kaifiyatiha. Salah satu syarat ibadah itu kita mengetahui tata cara ibadah. Artinya, jikalau kita tidak mengetahui tata cara ibadah, ibadah hanya cuman ngikut saja, itu nggak boleh. Ya, ibadahnya tidak sah. Seperti misalnya ada orang masuk Islam. Ketika dia baru masuk Islam, kemudian dia ngikut, dia mau sholat, dia belum belajar hukum tentang sholat. Dia belum belajar baca Fatihah, dia belum belajar apapun, belum belajar. Kemudian orang yang mengajar dia atau mengajak dia untuk bersyahadat tadi masuk Islam, tadi bilang sama dia, yuk kita sholat. Ya, orang yang mau Allah baru masuk Islam ini bilang, saya nggak tahu tata cara sholat. Orang itu bilang, udah ente ikut ana aja sholat. Nah itu nggak boleh. Ya, ente ikut ana aja sholat, kita sholat jamaah, ente ikutin geraknya ana, ente ikutin bacaannya ana, nah itu nggak boleh. Ya, sama seperti kita haji, sama seperti kita umroh. Ya, misalnya haji ngikut travel, umroh ikut travel. Kita pengen ihram, udah ente ikutin ana aja. Kita pengen bagaimana tawaf, udah ente ikutin aja tawaf. Bagaimana sa'i, udah ente ikutin ana aja. Nah itu nggak boleh. Kita harus belajar. Ya, harus belajar. Makanya penting. Ya, sesuatu itu di dalam ibadah, kalau kita ingin mengerjakannya, maka salah satu syaratnya yaitu al-ilmu bi kaifiyatiha. Kita mengetahui daripada tata cara ibadah tersebut. Termasuk daripada ibadah di dalam Islam itu kan apa? Menikah. Ya, menikah di dalam Islam itu termasuk ibadah. Bahkan orang yang menikah itu dia sudah menyempurnakan setengah daripada imannya. Falyattaqillah fin nisfil bagi. Setengah daripada imannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa menyempurnakan iman. Ya. Maka kita dituntut di sini, walaupun sebelum menikah atau belum ada niat menikah, kita belum dikenakan kewajiban, tapi ketika kita mau menikah di situ sudah ada kewajiban untuk mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang nikah. Ya, jadi kita harus tahu. Jadi kita harus pelajari, khususnya ketika kita membangun rumah tangga. Bangun rumah tangga itu bukan hanya permasalahan nafkah saja, ya, tapi muamalah kita antara zaujain, antara dua suami istri itu bagaimana. Ya, bukan hanya hukum yang wajib saja yang harus kita terapkan, tapi konteks daripada Al-Quran itu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah itu harus bagaimana kita mengerjakannya, dan itu semua sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rumah tangga itu, kalau kita cuma mau menerapkan hukum-hukum yang wajibnya saja, mungkin di dalam menerapkan rumah tangga itu nggak bakal lama. Nanti laki bilang ente wajibnya kayak gini, nanti si istri bilang kamu wajibnya seperti ini, nanti istri lagi bilang saya nggak wajib untuk ini, saya nggak wajib untuk ini, si suami balik lagi saya nggak wajib untuk ini. Akhirnya lempar tanggung jawab atau kewajiban satu sama lain, akhirnya nggak bakal
nggak bakal langgeng itu pernikahan. Tapi harus dibawa ini ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini atau sudah berlangsung beberapa bulan ini, alhamdulillah kita sedang mengaji di dalam hal-hal yang berkaitan tentang hukum pernikahan. Kalau di Puding alhamdulillah kita sudah menghatamkan ini kitab di dalam kitab yang dinamakan dengan Al-Miftah. Al-Miftah. Miftah itu apa bahasa Indonesianya? Kunci. Al-Miftah libabin nikah. Kunci untuk bab pernikahan. Jadi di sini ada kuncinya semua nih. Kunci untuk kita menikah. Kalau kita udah bisa ada kuncinya, kita bisa bukanya. Tidak? Kalau nggak ada kuncinya, kita nggak bisa buka. Ini gitu ya. Tamam. Maka di sini kita lanjutkan ya pelajaran kita. Pak Haji, bentar Pak Haji. Kita lanjutkan pelajaran kita. Maka kita sekarang ini sedang berada di bab as-suwar allati yuzawwaj fihal hakim. Gambaran-gambaran yang mana di dalamnya itu yang menikahi si perempuan itu si hakim. Karena di dalam bab kewalian di dalam pernikahan itu ada yang disebut dengan wali mujbir, ada yang disebut bukan wali mujbir. Wali mujbir itu seperti bapak, itu dikatakan dengan wali mujbir. Seperti kakek itu bukan dari sebelah ibu tapi dari sebelah bapak, itu dikatakan dengan wali mujbir. Wali mujbir itu wali apa? Wali yang bisa dengan tanpa si izin si perempuan dia menikahkan perempuan tersebut dengan syarat-syaratnya tentunya. Misalnya ana punya anak perempuan, ana mau nikahkan anak perempuan ana tanpa si izin dia, boleh? Boleh. Tentunya dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, semisal laki-laki yang ana jodohkan ke anak perempuan ana itu sekufu sama dia. Setara di dalam gendernya apapun itu, baik dari agamanya, baik dari pekerjaannya, baik dari pencariannya, baik dari segi nasabnya, itu semua harus sama. Baru boleh. Tanpa seizin anak-anak yang cewek itu, dia nggak tahu anak nikahkan, sah nggak nikahnya? Sah. Sah. Tanpa si anak itu tahu, anak itu nggak tahu tiba-tiba di rumahnya udah ada laki aja, boleh tak? Boleh. Kalau kapasitasnya dia seorang ayah atau seorang kakek. Kemudian si perempuan itu perawan, artinya belum pernah menikah. Kalau perempuan itu janda sudah menikah, maka tidak boleh dinikahkan oleh wali mujbirnya kecuali dengan seizin perempuan yang janda tadi. Seperti itu. Kenapa kalau yang janda bapaknya harus izin? Kalau yang bukan janda bapaknya nggak perlu izin? Karena yang janda ini sudah mencoba. Yang janda ini udah mencoba, bukan mencoba dalam urusan itu, dia sudah menjalani rumah tangga, dia sudah ada pengalaman. Dia udah tahu. Jenis laki-laki pun dia udah tahu. Misalnya kalau yang perawan ini dia masih belum tahu, dia baru bisa tahu laki-laki dari looksnya aja, dari tampilannya saja, dari zohirnya saja. Tapi batinnya berbeda. Karena tadi kita ini dalam menikah ini, kita baru tahu bagus atau jeleknya seseorang, atau sering dikatakan wangi atau busuknya seseorang itu kita tahunya ketika menikah. Karena si cewek ataupun si laki-laki itu pasti menutupi daripada kejelekannya. Ditutupin pasti kejelekannya. Sebelum menikah dia tidak mau menampilkan daripada kejelekannya di depan calonnya. Pasti yang dia tampilkan yang baik-baiknya dulu, yang bagus-bagusnya dulu ditampilkan sama dia. Nanti makanya sering orang bilang itu kalau baru-baru nikah, romantis, sayang-sayang, wangi,
Kalau udah sebulan 2 bulan, sudah itu, ya. Romantisnya hilang dikit-dikit. Yang biasa pakai parfum mandi terus ini 2 hari 3 hari biasa nggak mandi. Yang dulu ngorok itu malu, kentut depan suami, suami kentut depan istri malu dulu. Sekarang, kentut-kentut aja. Betul apa betul? Kayak gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi makanya pandangan seorang bapak itu di dalam menjodohkan anaknya itu lebih dikedepankan daripada pandangan si anak tersebut. Lebih dikedepankan kalau anak tersebut belum menikah. Maka itu yang disebut dengan wali mujbir. Nah, seorang anak perempuan ini, ada beberapa gambaran. Seseorang anak perempuan ini tidak bisa dinikahkan oleh wali mujbirnya, atau tidak bisa juga dinikahkan oleh wali yang di bawah wali mujbir. Misalnya kalau misalnya bapak nggak ada, siapa yang boleh nikahin anaknya? Saudara laki-lakinya misalnya. Kalau saudara laki-lakinya nggak ada, siapa yang boleh nikahinnya? Pamannya misalnya. Kalau pamannya nggak ada, misalnya siapa yang boleh nikahin dia? Anak pamannya, anak saudaranya. Nah, misalnya dari pihak keluarga ini itu tidak bisa menjadi wali daripada ini anak. Maka kewalian tersebut ada sifat wali tersebut berpindah langsung ke hakim. Artinya pihak keluarga nggak bisa menikahkan ini anak perempuan. Langsung berpindah kepada hakim. Nah, ada 20 gambaran di dalam menikahkan anak ini. Nah, di dalam 20 gambaran ini yang menikahkan ini anak perempuan bukan walinya, bukan keluarganya, tapi hakim. Kalau hakim sekarang ini kita sebut dengan apa? KUA tadi ya, KUA. Karena kan hakim itu kan nggak mungkin misalnya seperti Kementerian Agama pusat, setiap ada orang kayu besi mau nikah dia datang sini kan nggak mungkin. Repot. Di sana juga banyak yang nikah, banyak urusan-urusan yang lain. Tentunya di sini dibikin cabang-cabangnya, dibikin cabang-cabangnya yang mewakili. Berarti KUA. Jadi yang wali-wali yang lain nggak bisa nikahin, langsung ke KUA. Nah, ini ada 20 gambaran. Fasuratul ula, maka gambaran yang pertama, mimma yuzawwaju fiha al-hakim adamul waliyyi hissan bi allam yakun laha waliyun aslan. Gambaran yang pertama, si anak perempuan itu dinikahkan oleh hakim tadi kalau misalnya dia tidak ada wali. Walinya itu secara nyata ini memang nggak ada, walinya nggak ada sama sekali. Misalnya nih sekarang ini seperti anak-anak yang ada di panti asuhan misalnya. Sekarang ini kan lagi banyak kasus juga, kasus misalnya kasus ibu membuang anak, orang tua ngebuang anak, tiba-tiba di depan rumah sudah ada bayi, nggak tahu bayi siapa, nitip misalnya atau apa gitu kan, atau ditaruh di panti asuhan, atau seperti ini di Bangka ini banyak terjadi, yang Anda tahu di dalam ngangkat anak, ngangkat anak. Kadang ada orang itu kan mau ngangkat anak itu kan dia mesen dulu dari sebelum lahir, orang itu udah hamil dah dipesan anaknya. Kadang seperti itu kan, dari hamil dah dipesan. Jadi misalnya ada satu cewek hamil udah dibiayain tuh, duit makannya per bulan dibiayain, duit kontrol ke rumah sakit dibiayain. Akhirnya ketika udah sampai 9 bulan, udah ada mau proses melahirkan, orang yang mau ngangkat anak tadi datang ke rumah sakit. Jadi ibunya anaknya itu udah keluar dari rahimnya, dari perutnya tadi, anaknya langsung diambil, kayak gitu di sini kan. Langsung diambil. Dan tadi setelah itu udah lost kontak, artinya tidak ada hubungan lagi. Karena gini, karena yang ngambil anak takut juga anaknya diambil kan.
dan dia udah bayar berapa puluh juta misalnya dia beli itu anak. Akhirnya ke depannya udah nggak tahu lagi nih, ini orang yang dia pernah ambil itu kemana, bapaknya, ya kan? Nah, kalau dia cewek, maka wali ini kan sudah nggak ada, sudah nggak ada, ya. Nah, ketika wali ini nggak ada, maka yang menikahkan hakim, bukan bapak angkatnya. Ya, bapak angkatnya nggak ada hak sama sekali untuk menikahkan anak angkat, nggak ada istilahnya seperti itu. Ya, kalau ada batal nikahnya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadi pernikahan tersebut langsung pindah ke hakim yang menjadi wali nikahnya. Nah, itu gambaran wali nggak ada. Secara artinya itu secara nyata itu wali memang nggak ada. Itu gambaran kalau wali secara nyata nggak ada. Ada juga gambaran secara syariat wali nggak ada. Wali nggak ada di dalam syariat itu bukan artinya walinya nggak ada. Ini walinya ada, walinya ada. Tapi walinya ini gila. Walinya ini gila. Ada walinya tapi gila. Orang gila boleh jadi wali tak? Nggak boleh. Orang gila boleh kawin tak? Ah, Sule, boleh kawin tak wong gila tak? Hah? Boleh kawin tak orang gila? Hah? Orang gila boleh kawin nggak? Boleh kawin nggak orang gila? Boleh. Hah? Orang gila boleh kawin. Nah, orang gila boleh kawin. Mungkin saja kan berkat dia kawin dia sembuh. Mungkin saja berkat dia kawin dia sembuh. Ya gitu. Apalagi misalnya nih, ada nanti di gambarannya mungkin. Kayaknya ada. Al-majnunatul balighah. Orang gila perempuan yang baligh. Butuh. Ada orang gila itu memang butuh dia nikah. Untuk nikah itu dia butuh. Semisalnya apa? Dia kalau ngelihat laki-laki gini terus ya. Mau ganteng mau jelek gini. Kalau dia laki-laki misalnya dia nempel, datangin terus, nempel laki-laki terus. Nah, itu perempuan yang butuh untuk dia mempunyai hajat untuk nikah. Dia mempunyai hajat untuk nikah. Kalau dilihat bahwasannya memang kuat hajatnya untuk dinikahin tuh perempuan. Dinikahin. Nah, kayak kalau ada orang-orang kayak busi yang seperti itu, tawarin Sule nanti. Gitu. Asalkan sabar insya Allah sembuh. Asalkan sabar insya Allah sembuh. Dulu ada orang udah usianya berapa 40-an di kuliahan marah-marah terus, dideketin orang marah, laki dideketin orang marah, orang padahal nggak salah marah. Ini kebanyakan orang ini efeknya dia belum nikah, akhirnya bawaannya marah-marah terus. Ada sebagian daripada penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan dengan jalan pernikahan. Ada yang seperti itu. Nah, itulah jadi salah satu contoh gambaran pertama seorang anak perempuan dinikahkan oleh hakim. Kalau walinya nggak ada, baik nggak ada secara zohir memang walinya nggak ada, atau walinya ada, tapi ada hal yang tidak memperbolehkan wali tersebut untuk menikahkan anak. Kayak walinya gila, atau walinya kecil, anak kecil. Bisa nggak wali itu anak kecil? Bisa. Misal, contoh seperti apa? Contoh misalnya seperti ada perempuan, bapaknya udah meninggal, kakeknya udah nggak ada. Dia cuman adanya saudara laki-laki. Tapi saudara laki-laki ini umurnya masih 10 tahun. Boleh jadi wali? Enggak boleh. Enggak ada keluarga yang lain. Adanya cuman adik laki-laki yang masih usia 10 tahun. Maka kewalian tersebut berpindah kepada hakim. Seperti itu contohnya. Asaniyah yang kedua, gambaran yang kedua, pernikahan itu berpindah kepada hakim, faqdul wali. Walinya hilang. Bukan nggak ada. Artinya tuh kalau yang tadi itu kan nggak ada. Kalau ini ada tapi hilang. Walinya hilang. Ka'an ghaba wa lam yu'lam mautuhu wala hayatu. Hilang, nggak tahu dia masih hidup atau nggak tahu dia masih
udah meninggal, nggak tahu kita dia hidup, nggak tahu dia apakah dia mati juga kita nggak tahu. Tiba-tiba hilang. Kalau zaman sekarang ini kan, alhamdulillah kita dimudahkan dengan apa? Internet. Kalau zaman dulu kan belum ada. Zaman dulu, zaman Pak Haji aja belum ada. Artinya kalau orang itu sehari 2 hari nggak ada di rumahnya, sudah nggak tahu di mana. Kecuali kalau orang itu ngirim kabar. Jadi kan kalau orang dulu tuh mainannya surat-surat aja. Ada orang mau dari Hadramut, dari Yaman, datang. Jadi keluarga di sana ngirimin surat ke Indonesia. Kan seperti itu. Modelnya kan seperti itu. Gitu. Nah, yang seperti ini ketika dia punya wali, tapi nggak tahu, hilang walinya, nggak tahu hidupnya, nggak tahu matinya, dia pengen nikah. Nggak harus dia nunggu walinya, nggak harus. Tapi dia pengen nikah bagaimana? Berpindah ke hakim langsung. Langsung berpindah ke hakim. Itu gambaran yang kedua. Satu gambaran yang ketiga, ihramul wali bil hajj awil umrah sahihan kana aw fasidan. Walinya sedang ihram, melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Harus dipahami, sedang ihram haji atau umrah, bukan dalam posisi dia di Mekah. Posisi orang itu di Mekah nggak masalah. Yang masalah itu kalau dia sedang haji atau sedang umrah. Ihram bil hajj atau ihram bil umrah. Kalau orangnya sedang melakukan ibadah haji atau umrah, maka dia nggak boleh jadi wali. Dia nggak boleh jadi wali. Baik itu umrohnya benar atau umrohnya nggak benar, tetap nggak boleh. Berpindah kepada siapa? Berpindah kepada hakim. Ar-rabi'atu, yang keempat, gambaran pernikahan itu dipindahkan kepada hakim, al-adlu wa huwa haram. Adl ini hukumnya haram. Adl itu apa sih? Adl itu misalnya ada perempuan, dia baligh. Misalnya kita punya anak perempuan, dia sudah baligh. Kemudian dia sudah berakal. Rasyidah, artinya baligh kemudian rasyidah. Dia ini udah tahulah mana yang terbaik untuk dia. Udah baligh kemudian akilah. Baligh dan akilah. Nah, anak kita ini yang perempuan yang udah baligh, yang akilah ini bilang sama kita, "Pak, saya pengen nikah, Pak." "Oh, ente mau nikah?" "Saya sudah ada calonnya." "Siapa calonnya?" "Sule, Pak." Misalnya. Calonnya Sule. Sule ini sekufuk sama perempuan ini, setara. Dalam penghasilannya setara, dalam ketampanannya setara, dalam keilmuannya setara. Kufuk, satu kufuk. Perempuan ini sama Sule satu kufuk. Bapaknya nggak mau nikahin. Nah, itu hukumnya haram. Dengan syarat satu, si bapak tidak punya calon selain Sule. Kalau bapaknya misalnya bilang sama anaknya, "Nak, saya punya laki-laki yang sudah saya pilihkan buat kamu, Nak. Nah, laki-laki ini dia kedudukannya misalnya lebih tinggi dari Sule, lebih baik dari Sule." Maka si anak tersebut harus ngikut bapak. Tapi kalau bapaknya nggak ada pilihan lain, anaknya udah minta kawin sama bapaknya, laki-laki itu sepadan sama anaknya, bahkan bagus untuk anaknya, kemudian bapaknya nggak mau nikahin, maka itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram, nggak boleh. Nah, tapi hal yang seperti ini tentunya harus ada bukti. Harus ada bukti. Jangan langsung ke hakim, enggak. Atau jangan langsung dinikahkan sama hakim, enggak. Jadi bagaimana caranya? Ketika anak perempuan ini udah bilang sama bapaknya pengen kawin sama laki-laki yang sepadan, kemudian bapaknya nggak izinkan, si anak ini datang ke hakim membawa bukti, kemudian nanti hakim panggil bapaknya. Hakim lihat, oh memang nih laki-laki ini sepadan sama anak ente. Kenapa ente nggak mau nikahin? Anak nggak mau nikahin saja.
Disuruh hakim di depan hakim, ente nikahin anak ente, nggak mau. Nah, udah kayak gitu, baru si hakim boleh nikahkan anak perempuan ini. Nah, itu namanya adil. Di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Fala ta'duluhun hunna. Fala ta'duluhun hunna. Nah, itu yang dinamakan dengan adil. Jadi kita lihatlah, kalau kita sebagai bapak, kalau ada anak perempuan minta untuk dinikahkan, kalau memang kita ngelihat calonnya itu sepadan, bahkan dikatakan soleh untuk anak kita, maka kalau tidak ada halangan ya kita nikahkan. Kalau tidak ada halangan kita nikahkan. Jadi lihat dulu bapaknya, kira-kira anak ini pas nggak? Seperti itu. Usianya sudah cukup untuk menikah nggak? Kira-kira dia ini cuman gara-gara cinta-cinta sekilas saja atau cuman benar-benar apa? Nah, itu dilihat tuh Itu menjadi pandangan kita juga. Itu gambaran yang keempat. Gambaran yang kelima, al-khamisatu safarul wali. Perginya si wali ila masafati qasrin. Perginya itu sampai ke jarak yang diperbolehkan orang itu untuk sholat qasar atau lebih. Misalnya si perempuan ini punya bapaknya pergi ke Jakarta. Kita ini kan kalau dari Bangka ke Jakarta, gak usah ke Jakarta terlalu jauh lah. Taruhlah ke Tobowali. Tobowali. Kalau dari Kayu Besi ke Tobowali, berarti kita sudah boleh sholat qasar. Udah boleh sholat qasar. Gitu. Nah, dia punya bapaknya di Tobowali sana. Bapaknya di Tobowali sana. Dia pengen nikah. Dia pengen nikah. Ini kita berbicara tentang hukumnya. Tentang hukum. Dia mau nikah. Maka bagaimana? Dia nikah boleh dengan hakim. Tapi kita jangan dipakai. Hal yang seperti ini jangan dipakai. Karena tadi kalau kayak gini kan bahasanya zaman dulu itu memang susah, tidak ada alat komunikasi. Tapi kan kalau zaman sekarang ini kan sudah mudah sekali. Yang jauh jadi dekat. Yang jauh sudah jadi dekat. Artinya kita masih bisa minta izin sama bapak kita, minta restu sama bapak kita. Jangan kita sekiranya tadi mumpung nih bapak di Tobowali nih, misalnya bapaknya nggak ngizinin dia mau nikah sama laki-laki ini, si perempuan ini udah pernah belajar fikih sedikit dia. Nah, kalau bapaknya pergi perjalanan masafatu qasar, maka kita boleh nikah sama hakim. Nah, bapak anak lagi pergi, yuk kita nikah sama hakim. Nah, gitu. Nggak boleh. Jangan dibawa lari deh anak orang lah gitu. Ada kalau orang paham ini pembahasan, maka ini menjadi salah satu cara untuk nikah tanpa restu orang tua dan nikahnya sah. Kenapa sah? Karena bapaknya sudah berada di jarak yang diperbolehkan untuk bapaknya ini sholat qasar sudah. Sholat qasar. Maka anaknya boleh langsung dinikahkan oleh hakim. Kalau bapaknya masih di Puding, atau bapaknya masih di Mentok, atau bapaknya masih di Pangkal Pinang, maka itu harus izin bapaknya. Kalau dia mau nikah, dia harus izin sama bapaknya. Itu gambaran yang kelima. Makanya disini bilang bi khilafi ma idza kana dunaha, berbeda kalau semisalnya jarak bapaknya itu di bawah jarak masafatu qasrin. Dunaha ini duna masafatu qasrin. Jaraknya itu apa? Duna di bawah masafatu qasrin. Fala budda min idnihi, maka harus dengan izin bapaknya atau izin walinya. As-sadisah, contoh yang keenam, si perempuan itu dinikahkan oleh hakim, apa? Habsul wali. Walinya di penjara misalnya. Ada penjara namanya, penjara yang katanya tersadis di dunia ini, penjara apa? Guantanamo itu bukan? Ada penjara itu kan? Yang terketat, terpencil, yang jauh di mana-mana. Ma'aman innas minal wusuli ilaih, besertaan dengan itu man innas. Jadi orang sekitarnya itu mencegahnya minal wusuli ilaih, untuk si anak tersebut sampai kepada walinya.
atau bertemu dengan walinya. Misalnya bapaknya di penjara, yang kita nggak bisa jenguk sama sekali. Datang saja kita nggak bisa. Kita datang nggak bisa. Kalau kita bisa datang kan enak. Kita bawa calon lakinya, bawa anak perempuannya, akad di penjara. Bisa apa enggak? Bisa. Nah tapi ini walaupun bapaknya di penjara, kita nggak bisa datang sama sekali. Ketemu sama dia saja nggak bisa. Nah ketika kita si anak tersebut untuk ketemu walinya saja udah nggak bisa, maka di sini kewaliannya berpindah kepada hakim. Kalau misalnya bisa untuk sampai kepada wali tersebut walaupun di penjara, maka harus datangi walinya, harus izin sama walinya. Kalau walinya boleh nikahkan di penjara, walinya nikahkan di penjara. Kalau nggak boleh, walinya tinggal mewakilkan saja kepada orang dengan izin si wali. Kalau sekarang kan penjara-penjara Indonesia ini kan kita boleh datang. Jadi nggak boleh tiba-tiba bapak dah balik, tahu-taunya anaknya kawin, nggak boleh. Jadi bagaimana? Datangin bapaknya. Kalau bapaknya nyuruh kawin di penjara, kawin di penjara. Kalau bapaknya ngizinkan, ya tinggal diwakilkan saja. Siapa yang diwakilkan bapaknya untuk menjadi wali nikah. Seperti itu. Wa illa fal yuwakkil. Kalau tidak dilarang untuk ketemu, fal yuwakkil, maka mewakilkan bapaknya. Au ya'gid fi maudhi'is sijin, atau mengakadkan anaknya di tempat penjara. Seperti itu. As-sabi'ah, kemudian gambaran yang ketujuh. Tawari bimana ikhtifaihi. Tawari apa maknanya? Bimana ikhtifaihi, bersembunyi. Walinya sembunyi. Kullama tuliba minhu aqdun nikah, setiap kali diminta untuk mengakadkan nikah, walinya sembunyi. Misalnya si anak nih udah bilang sama bapaknya, nanti kita nikah di tanggal 9. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 9 nih ya? Di tanggal 8 apa 9? Tanggal 8 nih. Nikah tanggal 8 November kita mau nikah. Walinya udah dikasih tahu tanggalnya. Setiap kali minta ngakadkan hilang, walinya nggak ada. Udah walinya nggak ada, sudah diundur nikahnya. Ya sudah, tanggal 10. Udah tanggal 10, sembunyi lagi walinya, nggak ada lagi, ngilang lagi. Diminta lagi tanggal 15, ngilang lagi. Orang nggak jadi nikah-nikah terus kalau kayak gini kan. Akhirnya bagaimana? Pindah kepada hakim. Pindah kepada hakim. As-saminatu, yang ketujuh, ta'azzuzuhu ay al-wali, enggannya si wali. Ta'azzuz yakni dia nggak mau. Tapi berbeda dengan adl. Kalau adl itu kan memang dari awal dia nggak mau nikahin. Tapi kalau ta'azzuz ini dia bilang ya sudah ente nikah saja sama laki-laki itu. Tapi setiap kali udah datang waktunya, dia nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Disuruh datang, nggak mau datang. Disuruh datang, nggak mau datang. Itu dinamakan dengan ta'azzuz. Kadang ada orang seperti itu ya. Kalau dia benci sama anaknya, misalnya nggak suka sama anaknya, atau misalnya ada hubungan anak sama bapak yang kurang baik, karena bapaknya ini kan dia ngerasa dia mempunyai hak sebagai wali nikah, anaknya bilang mau kawin, bapaknya iya-iyain aja, tapi ketika dibutuhkan untuk menjadi wali nggak mau datang bapaknya. Kadang seperti itu, kadang seperti itu. Nah, yang seperti ini bagaimana hukumnya? Yang seperti ini dia langsung berpindah kepada hakim, seperti itu. Yakni bimakna annahu, bahwasannya kullama tuliba minhul agad, setiap kali diminta kepadanya untuk mengakadkan pernikahan, wa adahum bil hudur, ini si wali ini menjanjikan mereka bakal hadir. Pak, saya mau nikah Pak sama Sule Pak, tanggal 8 Pak. Iya. Hadir Pak, iya hadir. Kemudian bapaknya nggak hadir tiba-tiba. Udah waktunya tanggal 8 nggak hadir. Diminta lagi tanggal 10, nggak hadir. Diminta lagi tanggal 15, nggak hadir. Nah, itu dibilang dengan ta'azzuz. Namanya ta'azzuz. Walam yusarrah bil adli, dan dia tidak terang-terangan bil adl. Bil adl itu melarang anaknya untuk menikah.
Kan beda, ada gambaran yang 5, ada gambaran yang ke-7, ada gambaran yang ke-8. Ini agak sama maknanya tapi berbeda. Kalau yang kelima tadi, adil tadi, dia jelas menolak. Gak boleh ente nikah, gak mau anak ente nikah sama nih, jelas menolak. Kalau yang ke-7 tadi, setiap kali diminta untuk mengakadkan sembunyi dia, hilang tiba-tiba, nggak ada. Nah itu namanya tawari. Tapi kalau yang 8 ini, dia bilang, Pak saya nikah Pak tanggal 8 Pak, iya saya hadir. Tiba-tiba nggak hadir. Itu namanya ta'azzuz, namanya ta'azzuz. Wala budda min thubuti kullin minat tawari wa ta'azzuz indal hakim bibayyinah, dan diharuskan daripada semua minat tawari atau ta'azzuz min thubut, itu harus ada di depan hakim itu bayyinah. Thubut yakni ketetapan daripada bayyinah. Bayyinah itu penjelasan, harus ada penjelasannya di depan hakim. Kalau tiba-tiba dia sembunyi, ya harus ada penjelasannya, harus ada bukti misalnya. Mana bukti bahwasanya bapak ente sembunyi setiap kali diminta akad? Ini saya bikin acara nih, ini bapak saya nggak pernah hadir, saya chat nih dia nggak jawab, ini misalnya ada bukti-bukti yang seperti itu, bukti itu. At-tasi'ah, kemudian gambaran yang ke-9, at-tasi'ah nikahuhu apa? Nikahnya wali. Wali itu pengen nikah sama perempuan yang mana perempuan ini masih ada kerabat sama si wali, dan wali boleh jadi walinya. Contoh misalnya, kita baca dulu. Nikahuhu idza aradal waliya awaliyu an yankihaha li nafsihi. Kalau sekiranya wali mau an yankiha, menikahi perempuan tersebut li nafsi, untuk dirinya. Kabni amin, seperti anak paman. Seperti anak paman. Laisa hunaka man huwa agrabu minhu, dan di situ tidak ada yang kewaliannya lebih dekat daripada si wali tadi. Wala man yusawihi fid darajah, atau orang yang sama di dalam kedudukannya. Fa innahu yaqbalun nikah, maka si wali tersebut menerima nikahnya, tapi yang mengkawinkannya itu hakim. Yang ada contoh nih, misalnya nih, punya anaknya namanya Muhammad. Nama anaknya Muhammad. Husain punya anak namanya Muhammad. Hasan punya anak namanya Fatimah. Nah, kedudukan Fatimah sama Muhammad ini apa? Sepupu. Hasan Husain ini misalnya dua saudara dia. Dua saudara. Dia ini dua saudara. Hasan punya anak Fatimah, Husain punya anak Muhammad. Nah, walinya Hasan udah nggak ada. Sudah nggak ada. Husainnya juga sudah nggak ada. Fatimah misalnya dia punya saudara, nggak ada saudara. Saudaranya tidak ada. Saudaranya tidak ada. Nah, ketika Fatimah ini mau nikah, kalau bapaknya nggak ada, kemudian saudaranya juga nggak ada, kemudian pamannya juga nggak ada, maka yang menjadi wali Fatimah ini adalah anaknya paman. Mana anaknya paman? Muhammad. Muhammad ini namanya anaknya paman. Dia bisa menjadi wali untuk Fatimah. Bisa dia jadi wali. Tapi saat ini dia pengen nikahin Fatimah. Paham nggak? Dia pengen nikahin Fatimah. Dia yang pengen nikah sama Fatimah. Dia pengen nikah sama Fatimah. Nah, bagaimana? Kalau Fatimah ini masih punya saudara, saudaranya yang ngangkatin, tapi saudaranya nggak ada. Dia punya keluarga, cuman ini saja nih, Muhammad ini aja keluarganya. Maka Muhammad ini tidak jadi wali. Apa di situ sebut dia yaqbalun nikah. Dia yang nerima nikahnya, walinya siapa? Hakim. Paham nggak? Itu gambarannya. Paham nggak? Kayak gitu gambarannya. Jadi
anak paman tadi. Paham ya? Tamam. Al-ashirah yang ke-10 wa yuzawwijuhul hakim, maka dia menikahkan anaknya dan yang apa, maka dia menerima nikah untuk anaknya dan anak perempuan tadi dinikahkan oleh hakim. Anak sebutkan gambarannya saja. Ini gambaran lagi. Misal nih, misal. Tamam. Sama, contohnya seperti ini. Ganti aja lah. Ganti lama kita. Misalnya Hamzah sama Salman. Hamzah sama Salman ini adik kakak. Hamzah sama Salman adik kakak. Hamzah punya anak Ahmad. Ahmad. Tapi Ahmad ini usianya masih 10 tahun. Ahmad usianya masih 10 tahun. Kemudian Salman ini, saudaranya Hamzah ini punya anak juga. Namanya Sukainah misalnya. Sukainah. Namanya Sukainah. Salman nggak ada. Bisa dibilang dia meninggal, bisa dibilang dia misalnya gila, atau bisa dibilang dia ini intinya dia nggak ada. Salman ini udah nggak ada. Nah, Sukainah ini hubungannya dengan Hamzah apa? Sukainah hubungannya dengan Hamzah apa? Keponakan. Ini paman, ini keponakan. Ini paman, ini bintu ponakan adalah keponakan. Nah, kalau misalnya jadi gini, Sukainah tadi bapaknya udah nggak ada, saudaranya nggak ada, maka yang menjadi wali nikahnya yaitu pamannya. Nah, tapi permasalahan sekarang pamannya ini punya anak Ahmad belum balik. Ahmad mau dinikahkan dengan Sukainah. Kira-kira kalau anak belum balik boleh nggak dia nerima nikah? Boleh tak? Enggak boleh. Kalau anak itu belum balik, dia boleh nikah, tapi nggak boleh nerima nikahnya. Nggak bisa, boleh dia bilang gobil tu tadwijah, nggak boleh. Tapi kalau dia nikah boleh nggak? Boleh. Nah, kalau dia nggak boleh nerima nikahnya, maka yang seharusnya menjadi wakilnya, pengganti untuk menerima nikahnya yaitu bapaknya, si Hamzah. Hamzah pengen nikahkan Ahmad sama keponakannya Sukainah. Yang mana Sukainah ini walinya juga Hamzah. Maka bagaimana? Maka Hamzah ini dia menerima menjadi wakilnya si Ahmad saja. Dia yakbalun nikah liwaladihi. Dia menerima nikahnya untuk anaknya. Dia yang bilang qabiltu tazwijaha wa nikahaha lahu. Yani untuk Ahmad. Terus Sukainah ini siapa yang menjadi walinya? Yang jadi walinya bukan Hamzah lagi. Yang jadi walinya Hakim. Seperti itu. Paham Tom? Tamam. Itu gambaran yang ke-10. Ada gambaran yang ke-11 ini. 11 ini agak repot sedikit. Gambaran yang ke-11 apa? Gambaran yang ke-11 iza arada nikahaha li hafidihi. Kalau dia pengen nikahkan si perempuan tadi untuk cucunya. Jadi ini kakek punya cucu. Kakek punya cucu. Kakek punya cucu. Pengen nikahkan ke anak perempuan. Ai ibnihi wa huwa ghairu mujbirin. Dan dia enggak mujbir. Jadi gini. Hamzah punya anak Ahmad punya anak Muhammad.
Hamzah punya anak Ahmad, Ahmad punya anak Muhammad. Coba lihat nih, ini aja anak tambahin di sini saja. Nah, Muhammad ini, ya, Muhammad ini dia nikah, umurnya misalnya dia mau nikah, umurnya 10 tahun. Sama kayak ini contohnya. Nah, Sukainah ini keponakannya Hamzah. Ahmad pengen nikahkan Muhammad ini ke Sukainah. Ya, ke Sukainah. Nah, hubungan Sukainah sama Hamzah ini kan keponakan. Kalau Ami itu nggak bisa nikahkan secara paksa, keponakannya nggak bisa. Ente jadi Ami nih. Tiba-tiba ente punya anak perempuan, ente punya keponakan perempuan, ente mau nikahkan sama laki-laki lain tanpa izinnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nah, maka bagaimana? Sama kayak tadi, Hamzah nikah menerima nikahnya Muhammad, mewakilkan Muhammad. Sukainah dinikahkan oleh hakim. Berbeda kalau Sukainah ini cucunya si Hamzah, cucu. Nih anak gini kan ya, Hamzah. Ini gambaran yang kedua nih, gambaran ada satu orang, ya. Ada satu orang dia bisa nerima nikah, dia juga bisa nikahin. Dia bisa bilang zawwajtuka wa ankahtuka, dia juga bisa bilang qabiltu tazwijaha. Jadi dia yang akad, dia yang menyebutkan ijab, dia juga yang menyebutkan qabul. Ada contohnya. Misalnya Haji Hamzah. Haji Hamzah punya anak. Kalau Haji Hamzah ini udah punya cucu kan? Ah. Siapa anak Haji Hamzah? Anak Haji Hamzah siapa yang laki? Amron. Satu lagi siapa? Oh, satu cuman. Yang lain mini. Karena kita taruhlah dia tuh punya anak Amron sama Muhammad misalnya. Ya. Amron punya anak Ahmad. Muhammad punya anak Aisyah. Ya. Ahmad sama Aisyah ini dua-duanya cucunya Haji Hamzah. Dua-duanya cucu Haji Hamzah. Dan dua-duanya masih kecil. Kecil. Haji Hamzah itu kedudukannya dengan Aisyah ini kakek. Kakek ini boleh nikahkan perempuannya secara mujbir. Artinya Haji Hamzah boleh nikahkan cucu perempuannya kalau bapaknya udah nggak ada, ya. Boleh nikahkan cucu perempuannya tanpa seizin Aisyah. Boleh. Dan Ahmad ini cucu Haji Hamzah juga. Dua-duanya masih kecil, 10 tahun semua umurnya. Dua-duanya masih usia 10 tahun. Maka bagaimana? Haji Hamzah boleh nikahin dua-duanya, Haji Hamzah yang ngakatinnya, Haji Hamzah yang nerimanya. Boleh. Gitu aja. Tapi tetap harus ada saksi. Tetap harus ada saksi. Itu gambaran yang ke-11. Nah, di sini dibilang fa in kana mujbiran. Kalau misalnya si kakek tadi itu dia mujbir. Dia menjadi wali mujbir kepada si perempuan. Bi angkanatiz zaujatu binta ibnihil akhar. Bagaimana mujbir? Yaitu az-zaujah si istri tadi atau calon istri tadi binta ibnihil akhar. Putri anaknya yang satu lagi. Wahya bikrun, dan putri anak yang satu lagi itu perawan. Tawallat tarafain, maka dia bisa melangsungkan dari dua belah pihak. Dia bisa nerima, dia bisa juga ijab. Kayak tadi contohnya tadi, Ahmad cucungnya, Aisyah cucungnya. Cucung Aisyah itu bukan hanya cucung saja, tapi mujbir. Itu perlu dikaitkan itu. Dia mujbir. Bukan hanya cucu saja. Ada cucu tapi dia nggak mujbir. Seperti itu. Nah, itu gambaran yang sebelah. Kita percepat ya. Kemudian asaniyata asyar. Ada gambaran yang ke-12. Gambaran yang ke-12 ini amatu al-mahjuri alaih. Amatu budak
Tapi budak ini al-mahjuri alaih. Budak ini punya tuan, tapi tuannya ini mahjur. Mahjur itu dia tidak boleh diizinkan oleh syariat untuk menguasai daripada hartanya atau megang hartanya, nggak boleh. Jadi kan ada seseorang itu kan ada yang disebut dengan mahjur alaihi bifals, ada mahjur alaihi bisafah. Dalam kitab fikih seperti itu. Mahjur alaih itu adalah seseorang yang tidak diizinkan, artinya dia untuk memegang keuangan dia sendiri nggak boleh sudah. Misalnya seperti dia bangkrut, seperti itu, dia banyak utang, maka apa yang bersangkutan dengan dia itu diurus semua itu. Nah, misalnya orang yang sedang mahjur alaih tadi, dia punya budak perempuannya ini pengen kawin. Nah, yang punya budak yang mahjur ini nggak punya bapak lagi, nggak punya kakek lagi. Maka budak yang dimiliki oleh nikahkannya itu adalah hakim bil maslahah. Kalau memang ada maslahat budak itu untuk menikah. Fa in kana safihan, kalau tuannya tadi itu safih, zawwajahal hakim bi izni. Maka hakim menikahkan perempuan tadi dengan izin tuannya. Safih itu artinya orang yang nggak bisa megang duit, terlalu boros ya. Dikasih duit 10 juta bisa hari. Beli apa ente? Jajanin orang, ngasih ini beli apa gitu ya. Kalau sekali dikasih 10 juta sehari dibeli pupuk, alhamdulillah. Bagus ya, seperti itu. Asalisata asyar, gambaran yang ke-13. Nah ini gambaran yang ke-13 apa? Al-majnunah al-balighah, perempuan gila yang balik. Al-muhtajah lin nikah, yang butuh untuk nikah. Ada perempuan gila tadi sudah balik, dia butuh nikah. Butuh nikah itu kan ada amarohnya, ada tanda-tandanya. Orang butuh nikah itu kan ada tanda-tandanya. Kalau dari perempuan yang gila tadi, dirikannya atau dekat-dekat sama laki-lakinya, centilnya. Nah, ini orang udah mau nikah ini. Haitsu la abalaha walajat, sekiranya perempuan yang gila ini nggak ada bapak, nggak ada kakek. Yuzawwijuhul hakim, maka yang menikahkannya itu adalah hakim. Ar-rabi'ata asyar. Nah, ini sudah bab-bab tentang budak-budak semua ini. Sebenarnya kita baca-baca saja. Kalau sekarang ini kan budak ini kan lah dihapus, alhamdulillah. Udah nggak ada lagi. Makanya ketika Nabi diutus, itu banyak sekali anjuran-anjuran Nabi besar Muhammad SAW di dalam memerdekakan budak. Karena salah satu tujuan Nabi itu menghapus daripada perbudakan. Nggak ada lagi saya namanya budak-budak, itu nggak ada. Tamam. Ar-rabi'ata asyar, yang ke-14, amatu ar-rasyidah, budak yang dimiliki ar-rasyidah oleh tuan perempuan. Jadi kan ada seorang perempuan dia miliki budak, ar-rasyidah ini tuannya, ama ini budaknya. Amatur rasyidah, budaknya seorang perempuan yang rasyidah. Allati la waliyalaha, yang mana tuannya yang perempuan ini nggak ada wali lagi. Allati la waliyalaha ay la waliya li sajidatiha, yaitu nggak ada wali bagi sajidatiha, tuannya nggak ada wali. Karena gini seorang budak itu nggak ada kaitan lagi sama bapaknya. Misal ada budak misalnya, Hindun misalnya budak, ana beli budaknya, bapaknya ada, bapaknya Sule. Siapa yang nikahin? Bukan Sule lagi, udah nggak ada urusan lagi Sule. Sule nggak berhak lagi untuk jadi wali nikah si Hindun tadi. Kenapa? Karena Hindun udah jadi punya anak, miliknya anak sudah. Yang menjadi walinya bukan si Sule lagi, udah. Padahal Sule bapaknya. Karena kenapa? Karena budak ini udah seperti barang. Budak ini udah seperti barang. Hukum budak berarti hukum barang, bukan hukum orang lagi. Bukan hukum orang lagi. Budak itu hukumnya udah seperti hukum barang. Makanya banyak nanti kalau belajar di dalam bab usul, qiyas dan yang lainnya, nanti ketemu kita pembahasan seperti itu. Jadi kaitannya budak itu bukan kaitannya ke makhluk lagi, udah kaitannya seperti barang sudah. Jadi enggak kaitan sama wali-wali dia lagi, enggak. Jadi siapa yang punya? Yang punya anak, berarti anak yang berhak. Dan budak itu, kalau dia perempuan terserah kita. Bebas, kita mau apain bebas. Maaf, untuk ditiduri juga tidak masalah. Halal. Halal.
diperbolehkan. Itu hukum perbudakan. Karena apa? Karena itu marang. Kayak udah hak milik sudah. Udah kayak hak milik. Itu budak. Makanya di dalam jual beli budak juga ada beberapa aurat yang dibedakan di dalam aurat-aurat perempuan yang lain. Baik itu budak laki-laki atau itu budak perempuan. Karena hukumnya bukan seperti hukum orang lagi. Hukumnya seperti hukum barang. Seperti itu. Yuzawwijuhal hakim bi'izni malikatiha. Maka yang menikahkannya hakim dengan izin malikatiha, tuan perempuan yang punya. Al-khamisata asyar, kemudian yang ke-15, amatu baitil mal, budak baitil mal, budak dari baitil mal. Baitil mal misalnya pemerintahan kan punya kas negara atau apa itu kan, bendahara dan yang lainnya. Itu habis itu ada budaknya. Maka siapa yang nikahkan? Yang nikahkan hakim. Kemudian al-amatu al-mauqufah, ada juga budak perempuan yang diwakafi. Misalnya anak punya budak nih. Anak wakaf deh, anak punya budak, anak wakaf ke Ustaz Fatul Razi. Nah, Ustaz, ini budak anak wakaf ke ente dah untuk khidmat di pondok antum. Udah anak wakafin dah. Wah, budak itu mau nikah tuh. Siapa yang nikahinnya? Yang nikahinnya hakim. Kenapa? Karena barang yang udah diwakafkan itu kepemilikannya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik ana lagi, bukan milik Ustaz Fatul Razi lagi, bukan. Tapi kepemilikannya udah berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nikahkannya hakim dengan izin Ustaz Fatul Razi. Karena ana udah ngasih dia. Dengan izin Ustaz Fatul Razi, misalnya seperti itu. As-sabi'ata asyar, gambaran yang ke-17, amatul kafir al-muslimah. Budak orang kafir yang muslimah. Jadi gambaran ini gini, misalnya ada budak perempuan. Dia dulunya kafir. Kafir. Kemudian masuk Islam. Bukan gini. Jadi ada budak kafir. Kemudian dia punya tuan juga, tuannya juga kafir. Jadi gini, jadi gambaran 17 ini maksud daripada budaknya orang kafir yang muslimah, maksudnya sebelum dia jadi muslim, dia jadi kafir dulu. Jadi budak ini ada budak perempuan, dia kafir, dia juga punya tuan kafir. Tiba-tiba ini budak perempuan yang kafir ini masuk Islam. Seperti itu. Karena gini, karena di dalam Islam itu nggak boleh orang kafir itu mempunyai hak lebih tinggi atau menjadi tuannya orang muslim itu nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh. Allah mengatakan apa? Apa ayat Qurannya? Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Sahabat Razi. Biasa antum jihad tuh kan, itu kan. Israel Yahudi walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Enggak ada istilahnya. Jadi di dalam perbudakan ini enggak sah. Misalnya ada orang kafir boleh beli budak muslimah, enggak boleh. Makanya di dalam contoh ini maksudnya dalam contoh ini maksudnya apa? Budak ini, perempuan ini dulunya kafir. Tuannya juga kafir. Kemudian budak perempuan ini masuk Islam. Pengen nikah. Nah, bagaimana? Yang nikahkannya hakim. Idza ulliqa itquha bisifah. Apabila ulik dikaitkan itquha kemerdekaannya bisifatin dengan sesuatu. Misalnya seperti ini. Contohnya idza dadani mauludun fa anti hurrah. Kalau saya ada anak lagi atau saya bisa ngelahirin lagi, fa anti hurrah, maka kau merdeka. Misalnya tuannya bilang, kalau saya ada anak lagi baru, maka kau merdeka. Itu kan dikaitkan, kemerdekaannya dikaitkan dengan sesuatu, dengan dia punya anak. Berarti kalau dia punya anak, budaknya itu langsung merdeka. Itu seperti itu. As-saminata asyara, gambaran yang ke-18, amatul kafir al-mudabbarah al-muslimah. Amahnya orang kafir al-mudabbarah, yang mudabbar. Jadi nanti kita pelajari, nanti Anda jelasin nanti di minggu depan. Lakukan itu kepada budak perempuan ini, hamil, punya anak. Nah, budak perempuan ini di saat dia punya anak, dia nggak boleh dijual lagi. Kenapa dia nggak boleh dijual lagi? Karena dia udah punya anak tadi. Dia nggak boleh dijual lagi. Nah, kapan dia bisa merdeka? Dia bisa merdeka kalau misalnya tuannya mati.
Kalau tuannya mati, langsung otomatis budak yang perempuan ini merdeka. Itu dinamakan dengan mustauladah. Itu yang dinamakan dengan mustauladah. Al-mukatab ini budak yang mempunyai perjanjian sama tuannya. Misalnya anak punya budak, anak bilang sama budak anak, inti kalau bayar anak 100 juta, dalam 1 tahun inti merdeka. Bayarnya misalnya tempo, setahun 2 kali. Setiap 6 bulan sekali bayar 50 juta. Bayar 50 juta, bulan yang kedua, 6 bulan yang kedua, bayar 50 juta lagi, merdeka. Itu namanya budak yang mukatab. Itu namanya abad mukatab. Ada juga yang dinamakan dengan abad mudabbar. Abad mudabbar ini tuannya bilang, kalau aku mati kau merdeka. Itu namanya mudabbar. Tuannya mati, budaknya merdeka. Nah, ini contoh semuanya ini. Amatul kafir al-mudabbar al-muslimah, amatul kafir al-mukatabah idza kanat muslimah, mustaulidatul kafir idza aslamat. Ini semua dinikahkan oleh hakim. Khalisatar rik, murni dia budak, artinya bukan budak yang mudabbar, bukan budak yang mukatab, bukan budak yang mustaulidah, murni dia budak. Seperti itu. Fahadihi ishruna suratan yuzawwijul hakim aw naibuhu fi kulli wahidatin minha kama taqaddam, dan ini adalah 20 gambar yang hakim atau pengganti hakim di setiap salah satu daripada gambaran ini menikahkan si perempuan. Jadi ada 20 gambaran yang hakim menikahkan seorang perempuan. 20 gambaran ini yang kita udah pelajari ini, berarti semuanya itu langsung pindah ke hakim. Langsung pindah ke hakim. Setelah itu asyahidani fin nikah, 2 saksi di dalam pernikahan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Ini penting karena asyahidan fin nikah ini hanya ini ada perbedaan di dalam mazhab. Seperti misalnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu tidak ada 2 saksi dalam nikah. Mazhab Maliki nggak ada saksi. Kenapa? Kata mazhab Maliki, kalau misalnya ada saksi 2, yang harus ada saksi cuma 2 saksi nikah, maka nanti ketika perempuan itu khalwat sama laki-laki atau suaminya tadi, kan orang nggak ada yang tahu. Yang tahunya cuma 2 orang. Ini orang udah nikah. Yang lainnya nggak tahu, tetap aja nanti difitnah orang. Makanya nggak penting. Nggak penting. Tapi mazhab Maliki tadi, walaupun nggak ada 2 saksi, tapi diharuskan i'lamun nas, untuk ngabarkan orang. Misalnya nih, nggak saksi, dia nikah, dia bilang sama orang, atau dia sebarkan selembaran-selembaran. Si fulan nikah sama si fulanah, si fulan nikah sama si fulanah, disebarkan kabar bahwasannya fulan dan fulanah menikah. Seperti itu. Itu mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i dalam pernikahan harus ada az-zaujan, harus ada wali, harus ada asyahidan, harus ada 2 saksi. Makanya kita nggak masalah. Yang mau nikah sirri pun tidak masalah. Nggak perlu disebar-sebar, nggak perlu disebar-sebar. Boleh saja. Walaupun mazhab Malik juga tidak masalah. Makanya ada perbedaan antara mazhab. Kalau mazhab Hanafi nggak perlu ada wali. Mazhab Hanafi cukup perempuan itu menikahkan dirinya saja boleh. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Kalau kayak gini bakal rusak nih hukum. Atau perempuan ini bakal banyak main-main dia. Dia pergi misalnya kuliah setahun di luar, dia nikahkan dirinya sama laki-laki lain. Udah balik cerai. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya orang nih datang ke kita sebagai bapak, dia bilang, "Pak, saya pengen sama anak bapak. Tapi saya pengen nikahnya cuma 2 tahun saja, sama saya kuliah sama dia, saya nikah. Habis itu balik kita cerai." Kira-kira bapaknya mau ngasih nggak? Nggak bakal bapaknya ngasih. Nah kayak gitu. Makanya perlu adanya wali, adanya 2 saksi, adanya daripada laki bini. Seperti itu.
Nah, syahidani fin nikah, daripada syarat-syaratnya, kriterianya, nanti insya Allah kita akan kaji lagi di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup ini majelis, kalau ada yang mau bertanya, silahkan.